Halo semuanya, mungkin dari Anda ada yang mengalami bansosnya itu tidak cair ya, mungkin dari PKH-nya, atau mungkin dari BPNT-nya, atau mungkin keduanya, baik PKH atau BPNT. Nah, pada video saya kali ini saya akan sharing informasi terkait adanya penerima manfaat PKH yang sharing kepada kami, dia bansos PKH-nya itu tidak cair tapi BPNT-nya itu lancar-lancar saja. Ketika dicek namanya memang ada perbedaan nama antara KTP dengan kartu KKS. Tapi kenapa kok bansosnya BPNT-nya itu bisa cair? Padahal pada video saya sebelumnya saya menyampaikan bahwasannya apabila ada perbedaan nama antara KTP dengan KKS, itu bansosnya itu bisa saja tidak cair. Nah, untuk menjawab hal tersebut, pada video ini akan saya bantu untuk menjelaskannya. Maka dari itu, bagi Anda silakan informasinya Anda simak dengan baik-baik, jangan sampai dipercepat ya, agar tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kegaduhan di antara kita semuanya. Baik Sobat Netizen, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menunggu dan menyimak informasi pada channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat dukungan Anda semua, saya jadi semangat untuk bikin konten-konten info bansos setiap harinya. Dan tak lupa saya juga doakan pada Anda semua, mudah-mudahan ya tetap diberi kesehatan, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan juga menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera dan tidak ketergantungan akan bantuan sosial. Berikutnya, bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa juga, ini tombolnya silakan diklik ya, karena subscribe itu gratis. Baik keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Topik pembahasan kita kali ini, karena ini juga momennya masih momen liburan ya, atau momen santai, sehingga pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita terkait pengalaman saya bertemu dengan penerima manfaat PKH, di mana dia konsultasi kepada saya, dan ternyata setelah kita cek ya, bansos PKH-nya itu tidak cair, tapi bansos BPNT itu dia masih cair. Berikut juga bansos PBI-nya juga masih cair. Kenapa kok PKH-nya tidak bisa cair? Nah, setelah saya cek lebih lanjut, ternyata ada perbedaan data antara data pada Dukcapil dengan data pada kartu KKS atau kartu ATM-nya. Perbedaannya itu sepele, jadi hanya perbedaan spasi ya. Misal pada kartu KTP itu tertulis Nur spasi Hayati, tapi di KKS ternyata tertulis Nur Hayati. Nah, ini satu huruf ya, jadi tidak ada spasi. Nah, ternyata setelah diselidiki bansosnya itu yang hanya bisa cair sementara ini adalah bansos BPNT-nya ya. Jadi bansos BPNT yang bersangkutan mulai dari Januari sampai terakhir Mei ini alhamdulillah masih bisa cair. Namun untuk PKH-nya ternyata dalam data SIG-NG tertulis sudah tidak, artinya memang tidak ada pencairan di tahap 1 ataupun tahap kedua tahun 2022. Padahal pada informasi saya sebelumnya, mungkin videonya belum Anda simak, Anda bisa simak video di atas ini ya. Jadi pada video saya itu saya menjelaskan bahwasanya apabila ada perbedaan nama antara KTP dengan KKS itu berakibat bansosnya itu tidak bisa cair ya. Karena banyak sekali penerima manfaat yang perbedaan nama ini, ternyata mereka yang memiliki perbedaan nama baik antara spasi atau beda huruf atau beda abjadnya itu ya, ternyata bansosnya tidak bisa cair hingga saat ini. Jadi tanggapan saya terkait itu perlu diketahui bersama untuk tipe bansos ya. Jadi ada bansos PKH, BPNT, PBI, dan lain sebagainya. Itu merupakan bansos yang berbeda jenis ya. Jadi jenisnya tidak sama, mekanismenya saja juga berbeda, dirjennya berbeda ya, pendampingnya juga berbeda. Jadi mungkin ada kesalahan data di data PKH yang bersangkutan ya, sehingga PKH-nya itu tidak bisa cair, atau mungkin dulu tuh sudah terbaca apabila ada perbedaan nama, namun di BPNT-nya mungkin datanya sudah valid, itu bisa jadi sehingga bansos PKH-nya tidak cair, namun BPNT-nya itu masih cair.
Tapi menurut saya apabila masih ada bansos yang cair ya, misal PKH-nya tidak bisa cair, tapi kan BPNT-nya masih cair. Berikutnya PBI-nya juga masih cair. Berikutnya ternyata ya tadi saya tanya ke yang bersangkutan ya terkait bansos PIP anaknya ternyata juga masih cair. Yang artinya ternyata masih ada bantuan ya, yang paling inti ya, ternyata masih ada bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat tersebut. Ya mungkin kalau PK-nya nggak cair ya kita ikhlaskan atau mungkin bersabar, tapi kan masih ada bansos yang bisa dimanfaatkan seperti BPNT, seperti PBI untuk berobat ya, atau bahkan PIP untuk anak sekolah, yaitu masih ada kesempatan untuk cair. Sehingga kalau masih ada bansos yang cair, saran saya perlu disyukuri ya, perlu disyukuri karena memang juga banyak sekali mungkin tetangga kita yang ternyata datanya belum tercover di dalam data bansos. Jadi pada kesimpulannya ternyata ada kasus beda nama KTP dengan KKS, ternyata bansosnya ada yang masih bisa cair, yaitu bansos BPNT, PBI, ataupun juga bansos PIP. Namun kebanyakan memang kalau sudah beda nama ini, khusus untuk PKH-nya kebanyakan memang sudah tidak cair gitu ya. Dan juga ada yang tanya pada saya, Mas kira-kira solusinya bagaimana terkait itu? Nah sejauh ini kami belum menerima informasi resmi dari Kemensos terkait adanya perbedaan nama ini, apakah nanti akan ada cetak rekening baru atau bagaimana. Tapi sementara ini dari hasil diskusi saya dengan supervisi SIG-NG di daerah saya, itu ada solusi yang mungkin bisa ditempuh oleh KPM, namun ini sangat beresiko. Solusinya yaitu data bansosnya itu dibuat tidak layak atau dihapus total semuanya. Jadi data bansos yang saat ini dia dihapus dan yang bersangkutan diusulkan data baru. Harapannya ketika diusulkan data baru ini dan ketika dia sudah diterima kembali di data bansos, nanti yang bersangkutan mungkin bisa tercetak kartu baru dan bansosnya juga akan kembali lagi fresh seperti PKH-nya, BPNT-nya, PBI-nya semua menggunakan data yang terbaru atau terupdate. Namun ada kelemahannya ya. Kelemahannya yang namanya usul itu bisa saja diterima, bisa saja tertolak. Tadi kan kita yang pertama sudah mendelete dulu semua data bansos saat ini. Kalau sudah didelete, maka kedepannya yang data ini juga akan nonaktif ya. Semua bansosnya juga akan hilang. Dan ketika diusulkan baru, iya kalau keterima, tapi kalau nggak keterima juga akan zonk double. Sehingga ini sangat berisiko ya apabila mengajukan data baru ke DTKS dan mengorbankan data yang lama. Saya kira apabila masih ada bansos yang masih bisa cair saat ini, silakan Anda manfaatkan bansos itu dengan sebaik mungkin dan juga silakan Anda berpikir ke depan juga untuk bagaimanakah cara agar bisa lepas dari bantuan sosial, karena kedepannya kita tidak tahu apakah nantinya masih akan ada bansos lagi atau tidak. Baik ya Sobat Netizen, mungkin itu dulu sedikit sharing informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Ketemu lagi dengan saya Haris ya di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.